Jadi ini yang safety hose-nya peralatan-peralatannya di sini. Berarti yang karyawannya apa? Beda di sini, beda di atas. Yang di mana? Karyawannya yang itu kakak-kakak yang pakai baju tertutup. Atau sama itu? Sama aja. Iya. Ya. Seluruh gedung Bosowa Pak? Iya, seluruh. Oh, bisa mungkin dijelaskan Pak kalau yang ini warna-warna helm ini berdasarkan apa yang siap-siap maksudnya yang khususnya memakai? Sudah dijelaskan tadi ya? Iya. Mungkin kalau terkait masalah helmnya itu apalagi terkait masalah urgennya itu kita semua yang jelasnya keselamatannya, keamanannya ya kita harus pakai helm. Apa saja sebenarnya sih di sini iya. Intinya ada pengaman. Iya, jangan sampai ada yang jatuh apa segala macam. Jadi ya, yang jelasnya pakai saja untuk safety-nya di situ. Iya. Jadi tidak anu di pada tidak mesti merah, biru. Iya, enggak mesti kita kalau untuk kita punya gedung di sini. Intinya kita safety begitu. Iya. Iya. Kalau ini apa namanya Pak? Oh, ini Hidran. apar. Oh, apa? Iya, ini ya. Ini aparnya ini. Nanti kalau untuk hidrannya nanti saya jelaskan juga untuk hidrannya. Hidran. Iya. Jadi Jadi yang kuning Pak. Sama juga. Ya, ini tabung oksigen ini untuk pernapasan. Iya. Iya, pernapasan. Ada yang anu ya, kita langsung ya. Jadi kalau untuk tangga ini biasa yang ada yang terjebak dalam lift, kita keadaan mati, kita bisa buka secara pakai itu pun keadaan terpaksa baru kita pakai ini tangga untuk buka secara ini dari atas. Gitu. oh iya. Iya. Gitu. Ini struktur organisasinya Pak ya untuk Ya. tim tanggap darurat Darurat, atau ya. di bidang K3 Pak ya? Iya. Ada Pak Hairudin, siapa? Iya, penanggung jawabnya itu Pak Herudin. Pak Hairudin. Iya, koordinatornya itu Pak Husin. Jadi Pak kita Husin. sudah turunan ini, ya. Termasuk Pak Husin itu bagian evakuasinya, Pak Surya Evakuasi. itu penanggulangannya. Ya. Wih. Dulu Kita- ini anu lama semua ini. Ini kan saya punya pengamanan ini kan saya sekarang pengganti sebenarnya tapi belum diperbarui. Oh, berarti kita di bagian tim pengamanan Iya, Pak ya? pengamanannya ya. Oh, betul, Iya. betul, betul. Nah, ada lagi yang mau kutanyakan. Ini kan kayak apart ini Pak, ada biasanya masa kadaluarsanya. Iya, ada. Apakah memang apart ini memang diperbaharui setiap berapa tahun atau berapa puluh tahun diganti kalau misalnya masa kadaluarsanya begitu? Oh iya. Kalau untuk terkait masalah aparnya ini memang ada masanya. Iya. Iya, ada masanya. Jadi pada saat untuk memasuki masa expire Ya, expire. ya kita biasa pakai latihan ya habiskan Oh, dihabiskan. dihabiskan Betul, betul. baru isi yang baru begitu. Oh iya, betul. Iya. Ini kan kalau kapan ini apa namanya masuk kadaluarsanya obat apinya mati juga. Iya. Berarti tidak efektif Tidak untuk efektif memadamkan untuk api, memadamkan. Pak. Jadi Iya. pada saat untuk memasuki kita memang kasih kena biasa pada saat masanya itu harus dipakai. Harus Iya, jadi harus dihabiskan baru diusang yang terbaru. dianggarkan kembali. Iya, dengarkan kembali baru. Iya. Biasanya kalau pemadaman seperti ini Pak, intensitas apinya khusus untuk apa Pak? Dan perbedaannya dengan ini nih, apa namanya? Oksigen ini ya? Ini sama juga, Oh, tapi yang 20 kilonya ini. 20 kilonya. Iya. Iya. Jadi memang rata-rata kita yang untuk yang 20 kilo itu kita biasa dekatkan dengan yang dekat-dekat yang rawan termasuk genset, konser. Oh, yang ini Pak. Iya, ini kan Yang- kita kan ada genset di sini. Iya, benar-benar. Jadi ini ditaruh ke tempat yang berpotensi apinya besar, Besar Pak, ya. Iya. Iya. Kalau yang ini di sudut-sudut yang apinya berpotensi kecil. Iya, Oh. iya. Termasuk ini kan kita punya ini kan yang model lama, ada yang terbaru juga yang pakai pressure. Jadi tiap lantai itu ada, Benar, tiap lantai benar. ada. Benar. Ya, ini kan penambahan. Oh, berarti tiap lantai sudah disediakan, Oh, Pak, sudah ya? siap. Sudah. Oh, Dalam satu lantainya itu ada dua, kiri ada kanan. dua, kiri Iya, kanan. kiri kanan. Oh, betul, Iya. betul. Berarti ini yang di bawah hanya cadangan apabila yang di setiap lantainya itu habis. Iya, Oh. cadangan juga. Ya. Cadangan. Terus yang saya tanyakan juga ini Pak, ini sama ya dengan ini? Apa juga? Ini dulu memang ada sistem yang terpasang yang di lantai 22. Dia itu apa namanya yang bergerak di provider. Memang dia tambahan Tambahan, dia, Pak. tambahannya dia, alatnya dia. Jadi intinya dia sama fungsinya sebagai Sama, ya. alat pemadam kebakaran. Iya, sama. Ya.
Sama yang ini Pak, ini biasanya digunakan ketika kejadian apa nih Pak? Oh, Ada, ini kalau keadaan darurat, ada yang tidak bisa jalan, apa segala macam, ini kita gunakan. oh betul. Iya. Kan biasanya ada orang kaget tiba-tiba trauma tidak bisa jalan itu begitu nih. ya, betul. Iya. Makanya dipakai ini supaya Iya. bisa dibantu. Iya. Kalau yang ini Pak, yang merah ini penanda apa dia Pak ini? Oh, ini tidak gini. Ini sementara kita simpan dulu Oh, sementara di sini. iya iya iya. 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 Oh, Biar Ji, ya. banjir. Ya. Berarti alat alat safety bagi pegawai bagian K3K seperti ini Pak ya? Iya. Pakaiannya. Begini. Ya. Dan ini pakaiannya sudah tahan api Pak ya? Yang tahan apinya ini. Itu yang Iya. Oh, yang tahan putih. api itu yang putih. Oh, ini ya, Iya. aluminium ini. Aluminiumnya. Ini juga pakai pemadam sama ini. Ada berapa pieces ini Pak? Di sini Tiga, lengkap ya ya dengan lengkap di situ ya, satu set itu di situ. Ada kos tangannya, ada sepatunya, ada ya. sepatu. Apinya. Berarti kalau yang ini untuk penanggulangan Iya. yang ringan Pak ya? Dengan kalau kita api besarnya kita pakai itu. Oke. Ya, baik Pak. Ya. Cukup menarik. Ini apa yang ini Pak, yang tabung kuning? Ini oksigen ini. Oh, oksigen. Oksigen. Untuk ketika Ketika misalnya ada terjadi kebakaran, ada yang sesak napas, kita pasti pakaikan oksigen. Oh, Karena iya. ada yang sesak napas. iya benar karena Iya. banyak asap, Iya, banyak susah. asap, ya. Karena biasa penyebab orang meninggal memang kekurangan Iya, oksigen. oksigen, Iya. iya. Makanya disediakan oksigen memang penting. Ya Pak, mungkin sudah kami cukup Iya. untuk di bagian sini. Iya. Jadi adakah pernah pengalaman di sini kejadian baik itu apa namanya salah satu bagian gedung yang runtuh kah atau terjadi kebakaran kecil kah? Yang terjadi Ada pernah, maksudnya pengalaman di sini Pak? Oh ya, kalau untuk yang terjadi pernah terjadi Pernah ya? terkait masalah kebakaran. Iya. Iya. Itu yang pertama di ruang genset Iya. itu tekanannya agak naik. Jadi Naik, Pak, ya? api iya, jadi api alternatornya naik. Iya. Alternatornya naik Pak Iya. ya? Oh yang mengisi apinya iya pengisiannya. listrik ya? Listriknya. Iya. 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 Dengan yang di kanting gas bocor. Oh gas bocor? Gas bocor ya kita alhamdulillah kita bisa selesaikan. Bisa dengan diselesaikan. aman ya. Oh iya. Termasuk juga dengan di ruang panel pernah juga terjadi ada korsleting listrik juga. Iya iya. Iya. Juga. Ya. Dan itu diselesaikan dengan aman Pak ya? Iya, alhamdulillah dengan aman ya. Ya. Nah, biasanya kalau alternator tegangan biasa Iya. korslet. Iya. Yang di situ saja nih, basah di situ. Oh basah. Mana, Enggak, Ji. Dia masuk di hidran Ji, sebenarnya gitu sih. Oh. Kalau untuk ketiganya, iya, iya lantai aja di atas. Ya. Jadi kita langsung ke atas saja, Pak. Boleh Pak? Boleh. Ya. Lewat sini saja, Pak. Ini Ada oh bukan K3-nya. Iya. Sumber air. Ini memang disengaja ini Pak, pipa yang kayak seperti ini. Ini pada saat musim hujan baru kita keluarkan. Oh musim hujan dikeluarkan. Sampai selesai musim hujan baru kita tarik kembali. Oh Iya. fungsinya Pak ini? Ini pompa untuk selang pompa ini. Jadi kalau pompa sampit tidak sanggup baru kita nyalakan pompa balkonnya, buang keluar. Karena kan pernah terjadi di sini, Pak. Oh Ya, berarti air yang tahun berapa itu. betul betul betul. Iya, untuk mengantisipasi. Ya jadi setiap gedung ada apart alat pemadam kebakaran, ya piringan disediakan. Jadi untuk standar keamanan untuk K3 di gedung Buswa ini sudah melengkapi. Di mana, di bagian mana lagi Pak? Di atas. Di atas. Setiap gedung pasti ada bagian ini. Masalahnya Pak letak kunci. Bagaimana caranya di atas kuncinya? Yang mana? Kalau yang ini kita tidak pernah kunci. Oh, udah pernah Iya, kunci. tidak pernah dikunci. Karena aku dapat dulu di gedung-gedung lain tak kunci. Biasanya disimpan di mana biasa kalau begitu Pak? Ada tiga apa nasi bunyikan atau bagaimana? Kalau kita punya gedung di sini, kalau saya tidak tahu kalau yang di gedung luar. Tapi Iya. kalau untuk di sini memang itu nanti sebentar saya perlihatkan. Memang beda modelnya ini. Ada yang di atas itu memang ada penguncinya. Iya, jadi kita tinggal pencet, terbuka sendiri, tarik keluar. Iya. Iya. Iya, gitu.
Ya. Iya, iya. Jadi ketika misalnya liftnya trouble, maka lift ini akan mencari lantai terdekat Iya. untuk otomatis berhenti. Iya, berhenti, dia terbuka, kita keluar, nanti dia akan grounding ke bawah Oh, sendiri. Ya. jadi apa namanya, orang yang, iya, jadi orang yang di dalamnya itu tinggal menunggu untuk tim penyelamatan ya, Iya, tim ya, penyelamatan. Ya. yang tangga yang tadi digunakan. Iya, itu khususnya tadi. Iya, iya. Ya, mari saya perlihatkan untuk hidrannya dengan aparnya. Ya. Ya. Oh iya, ini. Oh ini. Ya. Jadi ini termasuk paparnya ini kan tadi yang di bawah itu agak beda. Karena dia ada kayak model kuncinya, tapi sebenarnya itu dia tidak terkunci, kita yang di bawah yang di lobby. Tinggal buka saja, kita ambil laparnya. Tapi ini kan memang ada pengunci begini. Oh. Iya. Kalau orang secara memang kalau setama ditarik kan pasti tidak mengerti ya, Iya. pasti terkunci. Apakah dia pecahkan? Tapi kita kan buka begini. Ah, benar-benar. Iya. Di sini lengkap juga Pak ya? Iya. Ada tisu. Oh, iya. Saya kira perban ini. Ini apa namanya? Ini apa ya, Pak? Ini untuk pengecekannya kita untuk aparnya itu per 1 bulan. Per tanggal 25 kita harus ngecek lagi kembali. Iya. Oke. Ya, jadi untuk cara pengecekannya juga saya jelaskan sedikit. Ya. Oh. Ya. Ya. Yang pertama itu di sini kan yang terbaru ini Pak. Yang terbaru itu ada presurnya. Iya, iya. Iya. Indikatornya. Indikatornya. Kanan. Iya. Kanannya. Kekuatan anunya. Semprotannya. Berarti Kalau itu yang dicek Pak ya? Iya, jadi kalau dia di bawah di sini tuh tekanannya sudah tidak ada. Sudah lemah. Sudah lemah. Memang sudah kosong Pak. Oh, sudah Apakah dia kosong. ada kebocoran atau apa segala macam. Oh. Begitu. Ya. Jadi untuk pengecekannya itu ya supaya kita ini tidak membeku di dalam ya digoyangkan saja. Ini kan normal ini, digoyangkan. Ini kan normal ini. Kita coba. Ini normal ini. Normal ini berat kah Pak? Ya. Nah, jadi ini proses secara pemeliharaan apar ya, yang dicek per bulan Pak ya? Ya. Per bulan atau per minggu? Per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Nah, supaya terjaga tidak terjadi pembekuan di dalam dan zat yang di dalam tetap bisa cair dan tekanannya bisa maksimal atau optimal seperti itu ya. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi emergensi begitu Pak harus dikocok dulu atau enggak Ji langsung? Ini kan tiap bulan kita apa namanya periksa. Ini kan sudah aman. Iya. Iya. Jadi Iya. Jadi kalau memang ada terasa pembekuan apa, pasti kita laporkan ke pihak gedung ya. Iya. Ada video di sini tanggalnya Pak ya? Iya. Ini ada tanggalnya ini teman-teman. Iya. Untuk mengetahui. Iya. 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 Jadi tinggal kunci. Ini kan sudah aman. Iya. Iya. Ini terbuat dari kaca Pak ya? Kaca. Supaya mudah di. Iya. Karena kan kalau plastik agak susah mecahnya. Iya, betul. Ya. Kedua saya jelaskan masalah hidran. Ya, Hidran. sudah lengkap di sini hidrannya. Iya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Oh, ini tekanannya tinggi pasti nih. Ya. Jadi kita tekanan di sini 15 sampai 25 bar. Ya. Sumbernya di mana Pak? Terhubung di Sumbernya ada di bawah. Di bawah Pak ya? Di bawah ya. Sumbernya ada di bawah. Ya. Setiap lantai dilengkapi. Tiap lantai semua lengkap. Lengkap. Ya, mulai dari lantai 2, 3 sampai ke bawah. Semua ada. Jadi di sini dua. Sisi biasa dibilang sisi SD sama sisi BI. Ya. Kiri kanan lah. Kiri kanan Pak. Iya. Ya? Lengkapi. Ini yang botol Pak apa deh? Oh enggak, ini ada pembersih. Pembersih saja ini Pak. Iya. Saya kira ada digosok ya. fungsi khususnya. Iya. Oh, dan ini masih lengkap juga dengan Iya. checklist. Ini sementara checklistnya kita lakukan pembaruan. Jadi ini yang checklist lamanya. Kalau pada saat ada checklist barunya baru kita tarik. Oh iya. Begitu. Iya. Gitu. Jadi ini untuk perawatannya ini
tiap minggu, Tiap minggu tiap minggu, tiap hari Sabtu harus dilakukan pengecekan. pengecekan. Iya, pengecekan kembali kelengkapannya yang di sini ada selangnya, ada noselnya semua. Iya. Iya, di sini. Termasuk juga terkait masalah keran-kerannya kan harus diperiksa, jangan jangan sampai ada kebocoran. Iya, iya. Tinggal ini saja diputar, Iya. maka tekanan air langsung penuh. Penuh, ya. Kalau tidak sering dilakukan pengecekan, maka akan terjadi macet pada saat Penggunaannya. penggunaannya. Ya, makanya diperlukan pemeliharaan setiap minggu. Iya, tiap minggu, iya. Ya, Kalau misalnya ini kan sirine. iya sirine. Jadi kalau misalnya dia bunyi di sini, bunyi semua langsung. Iya, kalau kita ini apa namanya gelasnya, kalau kita pencet ini semua satu gedung akan bunyi. Bunyi satu Bahkan yang gedung, di basement tadi. bahkan yang di basement semua bunyi. Ya, karena kan ini kan keadaan darurat, Dalam emergensi. emergensi. Ya. Terus ini apa Pak? Speakernya ini Speakernya, atau ada pemberitahuan penting kayak langsung terhubung atau gimana? ini speakernya nih. Jadi ini dia ke speakernya, sirinenya. Sirinenya. Iya. Itu penting. Bunyi semua. Oh, ini saja yang bunyi atau semua alat? Oh, Semuanya. Iya, gitu tuh. kayak ini yang hati-hati kalau dilihat sama anak-anak ini. Ah, ini yang paling aneh ini. Kayak kita langsung pukul langsung. Iya. bunyi dia. Iya. Target apa nih? Oh, kalau saya jelaskan ini, kalau ini barcode-nya ini memang untuk patroli untuk pengamanan. Jadi kita pakai sistem barcode. Oh, iya. Iya. Jadi memang tidak ada yang terlewati. Iya, iya. Jadi kalau untuk barcode-nya itu saya yang akan ngecek. Iya. Jadi oh ya memang mulai dari lantai 24 sampai ke bawah itu ya memang dilakukan patroli. Iya. Jadi kita patroli di barcode ini kalau untuk gedungnya itu perharinya itu 2 kali. Iya. Barcode-nya di luar daripada patroli biasanya. Begitu. Seperti sistemnya sudah terintegrasi, Pak ya? Iya. Ya, secara teknologi juga. Iya. Nah, terakhir tadi Ya. ini kan ada cara penggunaannya Pak. Apakah kita sebagai perempuan ini bisa memutar itu Mengoperasikan. kalau misalnya emergency soalnya kalau kulihat di film-film keras ki. Oh, iya. Jadi kalau untuk ini kita juga ada security di bawah perempuan itu, kita pasti akan melakukan pelatihan. Iya, di situ. Iya. Sebenarnya tergantung dari perawatan. Ya, Iya. intinya Kalau kembali tidak ke pernah dibuka pasti akan keras. Tapi kalau sering dilakukan perawatan kan dia tidak keras di situ. makanya ada jadwalnya itu dicek Iya, pengecekan. Ya. Dan di film-film itu biasa hanya semacam gimmick-gimmick Iya. supaya Jadi terkesan jelasnya orang. pada dasarnya sebenarnya tidak Mudah. terlalu Iya. aneh, jadi Iya. Jadi intinya kalau untuk pada saat bunyi alarm emergensi, bukan saja langsung tangga exit baru langsung ke bawah. Iya. Iya. Jadi nanti kita yang bagian pengamanan nanti kita akan evakuasi, begitu, eksekusi. Iya. Gitu. Iya, bagus juga, Pak ya. Ya. Ini juga semakin menambah wawasan kita tentang peralatan K3 Iya. bukan secara mikro saja tapi secara makro, artinya Iya. secara menyeluruh, komprehensif, karena kan yang selama ini dipelajari sama siswa di sekolah itu hanya K3 di dalam kantor. Iya. Ya, tentang bagaimana caranya menjaga mensistematiskan peralatan kantor supaya tidak mencelakakan karyawan, kayak kabel yang terlintang harus dirapikan. Tapi pembahasan di sini sangat lengkap sampai ke kondisi gedung secara menyeluruh. Iya. Ada lagi, Pak? Iya. Ya. Boleh. Oh, tanda exit. Tangga Oke, exit oke. boleh. Iya. Iya. Tidak. Jadi ini pintu daruratnya atau dibilang biasa emergensi. Ya. Iya, iya. Jadi pada saat alarm berbunyi, semua tenant-tenant berkumpul, dia di satu titik semua. Dia harus lewat tangga exit. Ya, termasuk begini. Dibuka saja. Nah, Oh, tangga darurat. iya, tangga darurat. Begini. Jadi dia sudah tembus ke bawah. Ya. Kalau dari lantai 20 ini, baik. Menggelinding saya tuh. setiap setiap ada begininya Pak. Ya.
tempat Sudah ke sini. Ini di luar daripada ini. Ada Ya, ini apa dia Pak dalam isinya? ya, dia ada pipa di sini memang untuk air Oh, bersih untuk apa. untuk saluran Iya, air, apa namanya? Hidran. Hidran. pipa hidran. Oh, Iya. iya. Saya kira pipa air untuk ini setiap kamar kecil. Masuk juga di dalamnya. Enggak, ada beda lagi dia. Beda. jalurnya. Ya. Beda jalurnya. Ini buat Iya, dia terkunci. Oh, terkunci ya. Terkunci. Iya, iya, iya. Jadi kalau terjadi mati lampu ada lampu emergency juga. Yang bisa menyala tanpa listrik ya? Ya, Otomatis kah? otomatis. Otomatis. Iya, Jadi ketika terjadi apa namanya kecelakaan atau kebakaran, karyawan bisa keluar gedung melalui tangga emergensi. Nah, seperti ini kondisi tangga emergensinya ini. Ini sebenarnya ada dua sisi. Kan, Oh. tidak bakal ketemu. Iya. Ini. Oh iya, Iya, ini, jadi ini, dia ini. tidak akan ketemu. Ini. Iya. Dua sisi. Iya. Ada depan, ada belakang. Jadi sangat efisien ketika banyak orang yang mau pergi menyelamatkan diri. Jadi ada dua jalur, bukannya satu jalur yang bisa dimanfaatkan. Karena biasa kalau satu jalur orang berdempetan kan? Iya. 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 berapa lantai lagi Pak ini? 24. 24 dengan top floor. Dompet. Iya, rooftop. Iya. 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 Ayo Pak. Apa lagi? Ya. Sementara juga dari Ini salah satu pembelajaran ketiga dalam administrasi profesional yang perlu diperhatikan kepada anak-anakku semua yang merupakan bahan ketika nanti anak-anakku kerja di sebuah perusahaan. Coba udah Thank you terbuka for terakhir. watching. Iya. Sempat masih ada lagi kan ada? Iya. Ini tidak ada lagi yang lain Pak? Sudah lengkap semuanya? Oh bisa, masih ada satu lantai di bawah untuk basementnya, untuk Basement. pengontrolannya keseluruhan gedung. Oh iya Iya. baik-baik. Ya sini. Iya. Pak. Iya, iya. Iya. Ya. Pintu emergensi untuk pergi ke basement. Ya. Jadi tadi dari lantai 10 kita akan sampai ke bawah. Oh iya iya. Iya. Ya. Jadi memang dua sisi dia tidak ketemu. Iya. Iya. Intinya sama-sama jalurnya ke bawah. Jalurnya ke bawah. Ya. Mana Furkon? Oke. Jadi ini merupakan jalanan khusus, tidak dibuka untuk umum, hanya untuk apa namanya tim saja Pak ya, Ya untuk darurat saja. untuk keadaan darurat. Ya. Iya. Ya. Ya. Jadi Tembus ke bawah. titik temunya pada saat semua titik kumpul di area depan. Jadi Area semua orang berjalan ke atas sampai ke area depan. Oh iya. Iya. Single point. Ya. Titik kumpul. Ya. Mana Furkon? Ya. Ini di dalam ruangan apa namanya? Ruangan keamanan ya. 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 Security office ya. Nah, biasa kan kita mencari tahu ya bagaimana sistem keamanan di setiap gedung-gedung, baik itu semacam mall apa dan lain-lainnya. Nah, untuk sistemnya seperti ini Pak ya, Ya. secara umum ya. 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 Nah, ada banyak CCTV saya lihat di sini. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang Iya. kondisinya di sini? Jadi untuk kita di sini ada 4 monitor Iya. ya yang mengontrol setiap gedung.
mulai dari lantai 24 sampai lantai G. Inilah contoh-contohnya. Iya, 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 iya. di sini. Iya, contohnya. Jadi mulai gedung dengan yang beda dengan gedung parkirnya, basementnya. Gedung Iya, parkir ini basementnya. Iya, ini yang di lobby. Iya, di situ. Iya. Ini Iya. sistem penyimpanannya ada penyimpanan khususnya ataukah dia hanya berbasis apa namanya? iCloud kah penyimpanan? Ada penyimpanan khususnya. Ada penyimpanan Iya. khususnya Pak ya? Iya, ada DVR-nya. Ada Biasanya DVR. dengan DVR. Oh iya Ada DVR. DVR. Iya. Iya. Dan itu kapasitasnya pasti besar Pak ya? Iya, kapasitasnya besar. Karena banyak saya lihat ini Iya. rekaman-rekaman yang Iya. tentunya pasti akan disimpan. Iya. Nah, bagaimana caranya mengontrol ini Pak ketika misalnya ada kejadian mungkin tentang kecelakaan kah ataukah tentang kasus pencurian kah atau apapun itu, bagaimana caranya kita bisa analisis kalau ada pergerakan-pergerakan aneh Oh, yang iya. menandakan adanya tanda bahaya seperti itu. Oke, jadi saya jelaskan. Jadi untuk pencegahan, jadi memang ada satu orang kita pasang tim untuk Iya. memantau, yang untuk monitor, Memonitor, ya, Pak. monitoring untuk pergerakan-pergerakan yang mencurigakan Ya. di sini. Iya, gitu. Jadi setiap penjagaan itu satu orang Pak ya? Iya, Satu orang. mau pagi dengan malamnya Malam. juga ada. Lalu Ya. bentuk komunikasinya Pak lewat Pakai iya, pakai walkie. HT. Pakai. Ya. HT. Jadi saya jelaskan sedikit juga Ya. Oh ini terkait masalah sistem. Nah, ini Mi, sistemnya. Jadi sistemnya itu dia terhubung di ruang kontrol, tapi dipasang juga di sini. Ya, ini karena apa namanya Pak? Iya. ini biasa dibahasa ke MCVA. Hmm. Iya, Fungsinya? iya, fire alarm initiator ini. Jadi fungsinya ini ada beberapa tombol. Jadi di sini contohnya ini kan normal. Tapi kalau dia menyala alarm di sini, dia kan akan berwarna merah Ya, di ya. sini. Warna merah ini akan berbunyi pada saat dia berwarna merah di sini. Berbunyi Pak. Iya, berbunyi. Jadi pada saat dia berwarna merah, jadi nanti anggota di sini yang monitoring, tolong dicek, dia akan muncul lantainya di sini. Ini kan akan terbaca. Ya, ya. Iya, jadi kalau pada saat dia membaca alarm, dia contohnya tadi di lantai 10. Iya, dia menyala di lantai 10, anggota monitoring ke tim depan, tolong dicek ke lantai 10. Ah, Iya, jadi otomatis Pak ya? iya otomatis. Iya. Jadi anggota ngecek dulu kalau dia maksudnya alarm palsu, nanti kan dia akan berbunyi Iya. satu gedung. Dari 5 menit dia tidak di reset, dia akan berbunyi satu gedung. Iya, Kalau itu Iya. bunyinya asli asli. Pak Asli. ya? Kalau palsu biasanya langsung berhenti saja. Iya, tidak, dia harus di reset. Jadi anggota maksimal 5 menit dia harus sudah berada di atas. Oh iya. Kecepatannya, iya. 5 menit Untuk harus ada mematikan alarmnya. Iya. Iya. Oh iya benar-benar. Kan biasa kan tiba-tiba bunyi kan? Ya, itu biasa tiba-tiba bunyi, dia muncul alarm palsu, tapi dia tidak akan menyala. Apakah dia Iya. trouble atau apakah segala macam yang terjadi di atas. Jadi harus ada dilakukan pengecekan. Pada setelah pengecekan, pelaporannya darat sudah normal, baru kita reset. Riset, Di situ. betul. Jadi sistem kembali normal. Oh iya. Gitu. Baik, Ya. baik. Kalau di sini Pak biasanya tim atau di bagian yang menangani ini ada berapa orang Pak? Untuk di sini ada 2 orang. 2 orang Pak ya? Ya, untuk paginya di non shift, ada di bilang non shift. Untuk malamnya ada di bilang shift yang berregu. Berregu Pak ya? Berregu ya, tapi akan dialihkan ke sini untuk menempati posisinya. Dia menempati posisinya biasanya Dandro di sini. Oh, Iya. Ketuanya ketuanya Pak ya? lah, ya. jadi malamnya itu Pak sampai pagi-pagi. Ya, sampai pagi, nanti kita yang masuk pagi digantikan lagi. Ya, Wah mantap ini ya. iya. Nah, Ya. biasanya ini dilihat di film-film ternyata begini bentuk Ya. nyatanya. Terus tingkat keamanannya Pak, misalnya kalau tidak ada yang jaga di sini, kalau semisal Pak, kalau Ya. ada orang jahat mau hapus misalnya, apakah itu bakal terhapus atau ada di recycle bin atau apa begitu yang tersimpan? Kalau untuk menghapusnya itu prosesnya agak lama. Jadi kalau untuk menghapus itu tidak segampang itu.
harus dihapus. Iya. Berarti bagus. Iya, karena semua penguncinya kita yang kendalikan. Jadi pada saat walaupun anggota Stemba tapi paspornya apa saya yang pegang, jadi tidak bisa. Iya, dia harus buka CCTV aja, dia harus telepon saya dulu baru bisa dibuka. Iya, iya. Tiap berapa tahun ini Pak DVR-nya atau hard disk-nya ini di format? Karena pasti akan full memori, kemudian dihapus kembali lagi. Jadi untuk otomatisnya ini per 2 minggu. Jadi Minggu dia otomatis. Iya, terhapus sendiri. Oh. Iya, selama itu tidak ada masalah, selama ada kan masalah, jaraknya aman. jauh aman, Iya. dia kan otomatis. Otomatis menghapus ya. Iya, gitu. So, kerjanya memang kalau offline seperti itu Iya, di CCTV. iya. Iya, iya. Baik Pak, kita sudah Iya. cukup Cukup. diajak keliling-keliling Iya. tentang